makasih. Kalau boleh ngomong, pesantren ini mau pindah. Hari ini juga mau pindah. Kalau sudah ada tanah, kita nggak mau cuma janji dok. Ada tanah kita pindah. Jangan semuanya taruh besar di mana pengadilan. Jadi perlu ditambahkan tanah pengganti untuk pesantren ini sudah kita siapkan, sudah kita tunjuk. Tinggal PPK bayar. Tapi uangnya malah dititipkan di pengadilan. Tahu jawabnya di mana itu? Itu, Pak. Menurut saya ini kan seperti benturan antara AJB dengan ikrar wakaf di sini ya, yang saya lihat itu. Yang mau saya tanyakan ini pihak mana yang mengklaim, apa pihak ahli waris Pak Dodi apa ahli waris Pak Soeharto sebagai pemilik asal ya. Nah, yang kedua saya lihat di sini kalau seandainya yang mengklaim adalah ahli warisnya Pak Dodi sebagai pemberi wakaf, namun dia tidak bisa tercantum di itu karena alas haknya masih atas nama Pak Soeharto. Tadi bilang, apakah Pak Dodi waktu itu ada tanda tangannya di ikrar wakaf itu? Jadi mengetahui paling tidak Pak ya? Ada. Ya karena ini penting menurut saya. Seandainya ada, berarti kan di situ bahwa jelas Pak Dodi melepaskan apa yang sudah dia beli untuk diwakafkan kepada pihak lain, dalam hal ini pondok pesantren. Nah nggak ada, ini yang jadi masalah. Mereka berani meskipun secara harfiah gitu istilahnya mereka tidak punya hak lagi karena sudah mewakafkan atas nama itu. Cuma di sini kan terjadi benturan antara AJB dengan ikrar wakaf. Nah jadi kenapa dia ini mengklaim itu, mungkin karena mereka merasa tidak ada tanda tangan bapaknya mewakafkan itu. Sedangkan mereka pegang AJB ini yang saya lihat di sini permasalahannya adanya di situ gitu loh. Nah, bagaimana, apakah waktu itu Pak Kades ya, Pak Merjaya waktu itu menjelaskan secara lisan atau menarik itu AJB atau seperti apa, atau dibekukan atau seperti apa? Karena ini jadi benturan di sini. Kalau tidak dibekukan AJB-nya setelah ada ikrar wakaf, maka potensi seperti ini pasti terjadi. Buktinya sekarang seperti ini. Ini yang saya pengen tahu. Ya, kalau AJB 1000 meter Pak Soeharto beli dari Haji Slimin, tercatat masih atas nama Soeharto. Pak Dodi beli belum balik nama. Ya. Yang kedua, sertifikat 500 meter atas nama Soeharto, belum dibalik nama ke Pak Dodi. Yang satu lagi sertifikat atas nama Ispurwanto, jadi tanah yang dibeli oleh Pak Dodi 2000 meter. Awalnya Pak Dodi mewakafkan 2089. Karena dia beli dari Pak Soeharto seluruhnya. Tapi setelah dia menandatangani ikrar wakaf dia selaku muwakif, syaratnya tidak lengkap. Kenapa? Karena alas haknya belum nama Pak Dodi. Jadi Pak Dodi minta waktu itu memang tidak tertulis, ya. Tidak tertulis bahwa kalau begitu kita pinjam nama aja Pak Soeharto selaku muwakif, saya menjadi nazir. Jadi Pak Dodi yang awalnya muwakif berubah menjadi nazir. Yang awalnya ikrar wakaf itu 1 menjadi 3 sesuai alas hak. Jadi alas haknya itu nama Soeharto 2, Pak Ispurwanto 1. Dia mewakafkan satu bidang 500 dengan wakaf sertifikat, 1000 dengan alas hak AJB, seluruhnya atas nama Pak Soeharto. Jadi Pak Dodi ini menjadi nazir. Kenapa kita suruh balik nama pun dia tidak mau? Karena niatnya untuk mewakafkan tanah untuk pondok pesantren. Selesai. Tidak ada kepentingan lain. Jadi dia untuk diikrar wakaf nama Soeharto karena dia tidak ada di dalamnya. Yang harus persetujuan kalau itu adalah istrinya Pak Soeharto. Berdasarkan aturan-aturan yang ada. Jadi karena dia tidak ada hak, hanya dia buat kwitansi dari Pak Soeharto kepada Pak Dodi. Oke, kalau dia sebagai nazir waktu itu, apa dia membuat surat pernyataan kembali untuk mewakafkan untuk pondok pesantren? Nggak ada, karena dia tidak ada ikrar wakafnya, karena alas haknya sebentar. Jadi alas haknya itu atas nama Soeharto. Jadi dia mewakafkan. Pak Dodi tidak ada suratnya karena ikrar wakafnya itu ada di KUA. Jadi saya hanya menjelaskan bahwa AJB atas nama beli Haji Slimin 1000 meter itu benar atas nama Soeharto. Nah beliau datang ke kecamatan. Ke KUA. Nah, saya paham soal itu. Yang menjadi permasalahan kan yang saya lihat di sini bahwa Pak ahli waris dari Pak Dodi ini mereka memegang AJB dalam arti dia
pegang AGB. Kemudian dalam hal ini dia juga di awal juga Pak Dodi ini sebagai najir atau penerima wakaf. Nah, terus tidak ada penyerahan dari pihak Pak Dodi ke pihak yang lain. Ini yang menjadi mengapa mereka berani gitu seperti itu. Kalau untuk penyerahan cara itu tidak ada. Nah, jadi apa sebenarnya kekuatan yang dipegang oleh pihak pondok itu? Pondok itu adalah ikrar wakaf. Ikrar wakaf yang telah dibuat di KUA. Ini ada. Itu siapa yang menyerahkan? Ini Pak Dodi. Pak Dodi dengan Pak Soeharto. Ada. Pak Dodi datang. Waktu menyerahkan ini Pak Dodi dengan Pak Soeharto. Ada tanda tangan Pak Dodi. Kalau untuk tanda tangan Pak Dodi tidak ada. Ini nanti KUA yang jawab. Ya. Karena ini ada ranah di KUA. Ya. Terima kasih. Ya, kalau kaitan dengan tadi surat menyurat ya Pak Kades pada saat itu ya, ini Pak Haji Marjaya sudah menjelaskan ya kronologisnya. Yang pasti bahwa beliau Pak Dodi ya, Pak Dodi itu kan selaku nadir ya. Jadi tapi nadirnya bukan ketua ya kan. Kalau yang di dalam lembar nadir itu kan yang tercantum adalah ketua, sekretaris, bendahara dan anggota ya. Nah, yang berhak untuk menandatangani di situ hanya ketua begitu ya kan. Jadi Pak Dodi di bawahnya ketuanya Pak Kiai Ma'at ya, tentunya berarti beliau tidak, tapi beliau itu ada ya pada saat itu. Nah, kalau proses jual belinya dan sebagainya itu bukan ranah kami kan gitu kan ya. Saya tidak tahu bagaimana cara, tapi yang jelas de facto bahwa tanah itu surat yang kuat itu masih atas nama Pak Soeharto semuanya. Oleh karena itu tadi pinjam nama gitu. Saya Itu. mengerti Pak Kiai ya. Waliyul ahdi. Jadi paham, Anda wartawan. Betul, saya Jangan bilang ini karena alas ini harus dipakai. Sebelum meninggal itu kan sudah diselesaikan itu masalah. Saya paham. Lah kan andai kata karena itu ada birokrasi. Orang saya wakaf ke tanah itu tanpa surat sudah Ya. sah. Ya, ya. Apalagi kalau ada tanda tangannya di sini dia sebagai wakil. Ya, dia sebagai wakil selesai. Ketika Pak Harto itu masih hidup, Pak Dodi itu masih hidup, semua harta apapun yang dia miliki hakikatnya adalah mutlak milik beliau, kan begitu kan, belum milik ahli waris dan sebagainya, kan begitu kan, dan beliau sudah menyatakan is okay ya kan. Semua ini terjadi karena ada bau uang. Ya, paham. Ya, Kalau ya, tidak ya. bau uang, yang namanya Ya, ahli ya, waris ya. ini tidak pernah nongol di pesantren. Gitu loh. Betul, Itu ya. karena bau uang aja. Ya. Udah pasti. Kementerian Agama Kota Depok ya khususnya dan BWI Kota Depok ini nggak bisa ambil diam, harus kooperatif segera. Harta Allah ini, hakullah ini harus segera dicarikan solusinya yang terbaik, karena ini jalan ini sudah penggusuran sudah seperti ini ya, tinggal tunggu jam barangkali gitu ya kan. Nah, jadi saya pikir tidak bisa berdiam diri untuk segera mengambil solusi, tapi tetap tupoksinya adalah menyelamatkan harta Allah kan gitu kan, yaitu dalam bentuk wakaf yang insya Allah surat-suratnya tadi sudah de facto kita sudah siapkan. Nah, itu aja barangkali ya kan. Jadi itu himbauan ya, tapi permintaan yang sangat ya kan ya. Makasih. Kalau boleh ngomong, pesantren ini mau pindah. Hari ini juga mau pindah. Kalau sudah ada tanah, kita nggak mau cuma janji dok. Ada tanah kita pindah. Jangan semuanya taruh besar di mana pengadilan. Jadi itu Pak Sri ya, Pak Sri, bahwa permintaan dari pihak pesantren ya beserta tokoh masyarakat semuanya di sini itu minta permintaannya bukan dalam bentuk uang tapi bentuk penggantinya rislahnya itu. Yang segera harus direalisasikan dan dibikin surat yang formal yang resmi gitu. Ya kalau sudah itu ada, malam ini juga Pak Kiai ini juga siap kok untuk pindah kan gitu kan. Ini persoalannya kan itu ya, bahwa kondisi pembangunan sudah seperti ini tapi penggantinya belum jelas, masih ya udah nanti itu yang tidak diinginkan. Oleh karena itu Pak Kiai tetap akan bertahan manakala belum ada penggantinya yang jelas, yang real di situ. Iya, seperti itu aja. Makasih ya. Jadi perlu ditambahkan tanah pengganti untuk pesantren ini sudah kita siapkan, sudah kita tunjuk. Tinggal PPK bayar. Tapi uangnya malah dititipkan di pengadilan. Tahu jawabnya di mana itu? Itu Pak. Izin bertanya.
tadi kan Bapak bilang ini harus mendapatkan perhatian khusus ya dari pemerintah. Nah, yang saya tanyakan adalah pertama, jumlah santri di sini ada berapa? Ya, kemudian yang tadi, apakah sudah ada langkah-langkah dari pondok pesantren ini, khususnya misalnya menyurat ke instansi terkait, ke Kementerian Agama, kemudian mungkin ke Wali Kota Depok khususnya untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Depok. Seperti itu Pak, izin. Dan kemudian apakah, tadi kan Bapak bilang Bapak siap kapan saja untuk pindah dari pondok pesantren ini, siap kapan saja pindah. Adakah deadline khusus misalnya dari pemerintah karena di pembangunan jalan tol, apakah ada surat misalnya harus pindah kapan atau apa? Itu aja Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Jennifer. Mohon maaf mewakili ini ya. Jadi gini, kalau kaitan dengan Kementerian Agama Kota Depok ya kan, sebenarnya pihak Kementerian Agama juga sudah sering sebenarnya ya datang ke sini ya kan untuk ya meninjau ya kan, untuk melihat, bahkan yang terakhir 2 tahunan yang lalu kalau nggak salah saya juga diundang, beliau juga datang sama-sama di tempat yang sudah dibongkar itu di situ dari Kementerian Agama. Cuma sampai hari ini ternyata memang belum deal ya, mendapatkan satu titik temu yang win-win solution lah katakannya, pembangunan tetap berjalan tapi ini pesantren juga tidak dizolimi kan begitu ya kan. Nah itu jadi makanya kami memohon ya kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Agama tentunya dengan BWI Badan Wakaf Indonesia itu memang yang ditugaskan untuk mengurus itu, mengamankan ya, kita butuh suaranya, butuh actionnya gitu. Nah ini ya kan, nah itu. Nah kemudian yang kedua, sebenarnya kemarin hari Selasa ini saya buka ya, jadi ya pagi-pagi itu katanya ya saya mendengar juga, saya diundang juga ke sini ya, Pak Camat dengan reng-rengannya Muspika itu kan mengadakan pertemuan di kantor kecamatan katanya ya. Ya ada rapat koordinasi khususnya tentang ini ya, rupanya begitu ya kan. Kemudian kita tunggu di tempat di rumah singgah yang itu, yang ya rumahnya Gulin ya kan itu kan di situ. Beliau-beliau semua datang cukup banyak ya, ada puluhan lebih ya, saya nggak bisa menghitung. Saya pikir pada saat itu karena pasca pertemuan koordinasi tadi pagi-pagi ya, ada Pak Dan Ramilnya juga, dari Polsek juga ada, KUA-nya juga ada ya kan, kemudian dari ini pembebasan pembayar apa itu juga saya tidak tahu, itu pun juga ada. Saya pikir itu akan memberikan solusi atau memberikan ultimatum sampai kapan kan begitu kan. Ini Pak Kiai suruh bertahan di sini, boleh bertahan di sini atau harus terangkat kaki. Kemudian solusinya bagaimana? Itu pun tidak disampaikan. Bahkan beliau-beliau ini saya sampaikan, Pak Camat dengan reng-rengannya itu tidak sepatah kata pun bicara tentang ini gitu loh ya, tentang masalah wakaf, cuman sampai di rumah itu hanya lihat-lihat kanan kiri aja. Nah saya sendiri kaget ketika itu, saya sudah siap-siap untuk menyiapkan tempat duduk, yuk kita ngobrol bareng-bareng, kita bantu ini ya Pak Kiai ini, kita bantu semuanya karena Allah itu. Nah tapi tidak ada itu, terbubar aja gitu, bubar tanpa ya, jadi wala kalam wala salam istilahnya kan, masuknya nggak assalamualaikum, pulangnya juga nggak waalaikumsalam itu. Nah ini yang saya sayangkan ya, ini terus terang saya sampaikan ya, karena saya menyaksikan persis kemarin hari Selasa pagi ya kan. Nah, jadi Pak Camat dan reng-rengannya itu tidak menyampaikan sepatah kata pun tentang permasalahan ini. Saya pikir kesini memberikan solusi ya, mungkin Pak Kiai ini besok mau digusur, ini gimana ini, ya udah sekarang bayar yuk ke sana umpamanya, seperti ternyata tidak sama sekali. Oke, makasih, itu aja. Saya berikan jawaban yang Mbak Jennifer tanyakan, bahwa jumlah santri di pondok pesantren ini sejak berdiri tahun tahun 2000 kali Mbak ya, mulai setelah diwakafkan sudah ribuan santrinya Mbak, yang menghasilkan salah satunya pakai Haji Abdurrahman MAG, pimpinan Pondok Pesantren Sirojus Saadah. Kemudian Pak Haji Marjaya juga alumni Pondok Pesantren sini, menjadi kepala desa, lurah, camat di beberapa kecamatan di Kota Depok. Pak Haji Oman Sulaiman, Kementerian Agama. Kemudian YASPI, Yayasan Pendidikan Kesejahteraan Yayasan Pendidikan di depan sana. Itu alumni Pondok Pesantren Salafus Salihin, dan sudah tersebar di mana-mana. Seluruh Indonesia. Iya, sudah banyak murid-muridnya karena Abah luar biasa di Jabodetabek, bahkan nasional levelnya, karena usia sudah hampir 100 tahun, luar biasa. Dan kemudian saya perlu tambahkan bahwa sebetulnya
kemarin itu harusnya clear masalah ini. Cuman malah tadi sore saya ditelepon sama Pak Kepala Kelurahan Limo untuk menjaga keselamatan Abah. Jangan sampai ada terjadi apa-apa. Lalu saya jawab, kalau keselamatan kita ini pesantren dan keluarga besar Abah dan alumni pondok pesantren, kita sudah tawakal kepada Allah. Kita mempertahankan hak Allah, tanah Allah. Kalau tidak diprovokasi, tidak diintimidasi oleh aparat yang berwenang dalam hal ini, ya kita tetap aman-aman saja. Oleh karena itu maka saya berpesan kepada pertama ahli waris keluarga besar Pak Haji Dodi, anak dan istrinya, tolong kita doakan ya Bah ya, supaya dapat hidayah. Supaya kita doakan supaya keluarga besar Pak Haji Dodi almarhum, anaknya, istrinya diberikan hidayah, supaya mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pembatalan akte ikrar wakaf ini. Karena itu masalahnya, Kementerian PUPR, PPK juga tidak mau membayar karena alasannya ada gugatan yang masih nyangkut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan itu ranahnya pengadilan agama seharusnya. Cuman karena ada bau-bau fulus, itu jadi digugatlah akte ikrar wakaf ini. Dan itu tadi Abah sudah jelaskan begitu jelas bahwa wakaf itu tidak bisa diwaris, tidak bisa dijual, tidak bisa dirubah dan sebagainya. Selama ini kalau almarhum waktu itu Pak Haji Dodi aktif memang beliau dengan pesantren, tapi anak istrinya nggak pernah hadir datang ke sini untuk melihat bagaimana perkembangan pesantren. Padahal beliau nazir. Tapi ketika ada bau-bau uang, kok tiba-tiba malah menggugat. Ya kita doakanlah supaya dapat hidayah, supaya dicabut gugatannya itu. Kalau itu gugatan dicabut, beres langsung dibayar ke PUPR. Kemudian juga kepada aparat pemerintah, aparat yang berwenang di atas lahan proyek tol Cijago 3 ini, mulai dari Presiden, karena ini program strategis nasional Pak Jokowi, Kemenko Marves, Pak Luhut, Kementerian Agama juga terkait karena berkaitan dengan wakaf, sampai kepala desa, sampai lurah di Kelurahan Limo ini harus yuk kita ambil sama-sama. Ini sensitivitasnya tinggi loh Mbak. Masalah agama, kalau kita selama ini terzolimi ya, tanda kutip terzolimi ya, kita mau ngaji susah seperti ini sampai alhamdulillah Bu Lilin Soeharlin menyediakan tempat di sana untuk sementara pengajian, taklim, majlis zikir, riyadhah, istighosah, di sana nanti kita tempat. Tapi kalau tempat ini Abah dan keluarganya tidak akan mundur selangkah pun, bahkan nyawa taruhannya sebelum dibayarkan tanah pengganti untuk pondok pesantren ini. Itu tambahan dari saya. Kira-kira cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Tokoh masyarakat Pak Omar mau menambahkan? Selama 2 tahun setengah memang sejak dicanangkan RUTR ini status quo. Tidak ada pembangunan, tidak ada apa. Kami sebagai tokoh masyarakat sangat miris pakai yang sesepuh ini sudah banyak mengabdi di masyarakat. Nasibnya diabaikan oleh pemerintah semua dari atas sampai bawah. Nah, sebab itu anehnya sering kembali turun, saya juga langsung hadir beberapa kali pertemuan, bahkan puluhan kali pertemuan, tidak ada realisasinya. Cuma bagi saya masyarakat biasa, masyarakat awam, gampang. Pesantren mau dipakai pemerintah untuk jalan tol, proyek nasional, cari tanah pengganti sudah ada, mana mau dibayar? Kami ini seluruh masyarakat akan mendukung Abah. Jangan pindah dulu sebelum dibayar. Selangkah pun tidak akan mundur kalau belum dibayar. Kalau sudah dibayar, amsong, jong, sudah digusur, belum ada tanda-tandanya. Kalau ia mau dibayar, mana hitam di atas putihnya? Harus, kami ini negara hukum, harus ada hitam di atas putih. Buat pernyataan, siapa yang bertanggung jawab yang akan bayar tanda pindahan. Kami ini tidak menerima uang, kami butuh tanda pengganti, bayar. Tanda pengganti sudah siapkan, tolong harganya tawar sendiri. Bukan kami yang beli, tol yang beli. Bayar sendiri, nego sama pemilik tanah, kami siap. Jangan pula minggu depan, besok pagi pun Pak Kiai saya bawa ke tempat pindah yang baru. Asal jelas. Masyarakat miris, kita agamis, sebagian besar 95% di Limo ini orang Islam. Kok pada diam aja? Kok pemerintah yang punya wewenang, punya kekuasaan, kok diam aja? Kami masyarakat ngomong apa? Tidak punya kekuasaan, tidak punya uang untuk mengontrakin Abah. Yang pantas makan proyek, Abah kontrakin, bayar, sambil bangun belum jadi di tempat yang nyaman. Masa seorang kiai harus ngontak tempat gak layak? Bagus ada bulin yang dermawan, baik hati, derma yang kosong, silakan izin tanpa bayar, bahkan beli pulsa pun beliin. Ini terima kasih, mudah-mudahan
Kita ini yang berjuang lillahi ta'ala untuk menjuang membelakan pesantren ini. Allah berikan panjang umur rezeki. Kemudian pejabat-pejabat yang belum punya perhatian, tolong berikan hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa anak-anak yatim piatu ini butuh tempat untuk belajar. Mereka butuh ngaji, mereka butuh membentuk akhlaknya. Di pesantren inilah tempatnya. Tapi kalau mereka anak yatim piatu maupun fakir tidak diberikan izin untuk belajar, mereka punya hak. Mereka beragama, mereka adalah penerus bangsa. Tapi kalau mereka tidak diberi kesempatan, siapa lagi kalau bukan kita? Jadi saya mohon tolong diperhatikan bahwa anak-anak ini butuh tempat yang nyaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai. Disilakan untuk closing statement. Anak cucu saya, anak-anak wartawan, ya ingat bahwa saya ini sudah sepuh, ya. Memang pekerjaannya keliling membuka pesantren di mana-mana, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Saya memang baru tetap di sini setelah dapat wakaf. Saya ke Sumatera, saya ke Kalimantan, alhamdulillah, ya. Jadi saya ibarat seorang sutradara, ya. Saya tidak ingin tampil, tapi ini akhirnya juga saya mau tidak ambisi, mau orang kenal saya atau tidak kenal dadah. Urusan saya sama Allah, mempertahankan syariatnya, ya. Sesuai yang saya jelaskan tadi, belum saudara kita yang tadi belum paham bahwa status sudah tidak ada sebenarnya, tidak bisa disengketakan wakaf, kan lucu. Dan saya ada tanah di daerah Lombok, saya tak dibawalah dia ada ke pengadilan. Ini bukan ranah kita, ini Departemen Agama. Nah ini jadi bagaimana ranah ini bisa gitu, ya. Sebaiknya mestinya cepat-cepat. Dan saya juga sudah calling ke MA, jadi sudah juga mudah-mudahan lah. Nah yang kita harapkan, saya ini sudah seperti anak cucu saya sendiri, pihak wakif, ya. Dari almarhum, sedih saya kalau bicara dia itu, ya, karena memang pertama kali belum apa-apa sudah bicara duit. Karena dulu waktu dia datang kemari bahwa saya ini sebagai waliyul ahdi. Di dalam agama itu langsung berjabat tangan, ditandatangani oleh saksi. Itu berat, ya, amanat yang paling berat, waliyul ahdi. Jadi kepercayaan Allah kepada seseorang, berjanji jangan sampai goyang mempertahankan amanat wakaf. Jadi ingat bahwa wakaf sederhana, jangan dipermasalahkan. Sudah ucapan aja sudah jatuh, cukup masyarakat. Apalagi ini dari ujung ke ujung boleh tidak tanya. Kami ada bertalian secara pribadi ditambah kebutuhan masyarakat. Ke wakaf ini diuntukkan ke masyarakat sesuai dengan judulnya, wakaf untuk pesantren. Jadi saya harapkan wartawan juga, saya sudah cukup 2,5 tahun ini, ya, udah capek. Saya tidak punya argumentasi lagi, jelaskan hukumnya udah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kesadaran hukum wakaf, yang pastinya orang Islam, wakaf berhenti. Hati wakfun berhenti, tidak ada hukum apa-apa, hanya hukum Allah. Inilah, silakan BWI supaya pegang ini, jangan ada kesempatan celah-celah itu. Ada saksi tertulis, ada taksi yang non tertulis. Ini mujtama'atul jami, artinya masyarakat. Diwakafkan saya secara pribadi, tambah diwakafkan kepada masyarakat. Semua bertanggung jawab. Saya takut, masyarakat silakan aja kalau menyerah. Hanya kepada Allah SWT itu sebagai tambahan memperkuat. Mudah-mudahan dalam masalah wakaf ini, yang karena banyak kasus ini belum jelas, BWI juga belum jelas memberikan celah-celah hukum syariat ini menjadi banyak pintu-pintu untuk melemahkan hukum dasarnya yang sudah permanen. Kalau wakaf sudah berhenti, saya ulang lagi di Mekah, ya. Raja itu 1500 tahun sudah ada wakaf Nabi. Apa bergeser sejengkal? Ada kebunnya,
ada masjidnya. Wakaf para sahabat 1500 tahun. Nggak usahlah kita bahas sekarang babul wakfi, kan pusing kita. Contoh aja lah, ini wakaf statusnya sudah nggak bisa dirubah, otoriter, nggak berhubungan. Tapi bagaimana kalau pemerintah itu disebut ada tauriyatul darurat, Pengecualian. ya pengecualian, ya silakan, tapi asal benar, pindahnya lebih bagus, pindah saja, tidak ada hubungan dengan duit, tidak ada hubungan dengan duit. Oh jadi milik orang, miliknya waris, tidak bisa. Jadi yang perlu disadarkan kepada masyarakat yang siap mau wakaf barangkali supaya jelas ya, dan pemerintah sendiri, jadi semua pihak, supaya standar BWI ini supaya permanen ya, jangan ini kan membuat akibat. Dan ini kan PUTR tahun 90 itu sudah ada instruksi. Jadi sudah diusahakan, ini ujar ini yang sudah diusahakan mau jadi satu nama, tidak bisa di PPK. Yang salah siapa? Oke, mau diusahakan untuk nama Pak Jidodi, tidak bisa. Sudah ada PUTR, sudah dikasih merek perbatasan. Bagaimana itu? Itu sudah berlaku jadi kita menderita, saya menderita dari tahun 90 sejak PUTR itu. RUTR. Iya, RUTR ya. RUTR itu. Jadi RUTR sudah tahun 90. Berusaha pen. Yang salah siapa? Kalau mau satu nama supaya Jidodi, tapi itu kan wakaf tidak bisa batal. Boleh saja pinjam nama, tapi yang punya milik ya Haji Dodi. Allah yarham, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, ditempatkan yang baik, dan keluarganya diberikan hidayah oleh Allah SWT. Sadarlah, kita ini mau mati. Orang Islam untuk mati kan, bukan untuk hidup. Ingat, siapapun dari presiden sampai yang serendah-rendah mati, jabatan apa mati, memang di dunia ini bertahan. Itu makanya ada aturan Allah yang abadi, itulah yang selamat. Dan kita kembali kepada jalan Allah yang benar. Kita sudah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala niyatil madhkur wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah. Al-Fatihah bihaqqi unzilat ilahil Fatihah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam bihaqqi shifa anta syifana. Amin. جميعا هذا المحاضرات بكل خير، وأن تشفينا من جميع الأمراض والأسقام ظاهرا وباطنا، بحق سبع المثاني في القرآن العظيم أن تفتح لنا هذا بكل خير، وأن تعاملنا معاملتك أهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وهذا الوقف من كل فتنة ومحنة وبؤس وضل وضير، إنك يا الله Malikul likulli khair wa ta'budu likulli khair. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Demikian teman-teman wartawan, kita sudah mendengarkan pemaparan dari para stakeholder yang ada di Pondok Pesantren ini. Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.